Saya di sini akan menerangkan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Ia adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isi kandungan di dalam Al-Quran ada 4, yaitu isi kandungan dalam Al-Quran yaitu ada akidah di mana kita harus, bagi umat Islam, harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan yang Maha Esa. Dan yang kedua ada ibadah dan muamalah. Ibadah diambil dari kata abada yang artinya menyembah, karena Al-Quran diturunkan semata-mata hanya untuk umat manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga akhlak yaitu bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana anak kita terhadap orang lain, dan juga menerangkan tentang hukum, karena Al-Quran sudah diatur sedemikian rupa untuk mengatur umat manusia, khususnya untuk kita sebagai umat muslimin. Al-Quran juga menerangkan tentang sejarah atau cerita-cerita zaman terdahulu, di mana di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah Nabi zaman dahulu yang bisa kita ambil manfaatnya dan juga hikmahnya. Di dalam Al-Quran yang begitu tuh gimana? Biar saya ngambil. Ininya gimana? Ininya. Di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu hadis. Apa itu hadis? Yang begitu tuh gimana? Biar saya ngambil. Hadis yang merupakan sumber kedua ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya Rasulullah SAW. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 3, yaitu sanad, matan, dan juga rawi. Sanad yaitu urut-urutan hadis, di mana hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad sampai ke tabi'in dan seterusnya. Matan adalah isi hadis, dan rawi adalah periwayat hadis. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad yaitu sesuatu yang diperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dicapainya. Ijtihad dilakukan oleh seseorang yang sudah terjamin kualitasnya, sudah terjamin kedobitannya, sehingga hukum-hukum yang dicetuskan dalam ijtihad dapat digunakan pedoman setelah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ijtihad dilakukan
ketika kita tidak bisa mengambil dalil dari hadis ataupun kita tidak bisa mengambil contoh di dalam Al-Quran. Landasan ijtihad itu ada dua landasan. Yang pertama, ijtihad diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 59, dan yang kedua diambil dari sebuah hadis riwayat Ali Al-Baghawi dari Mu'ad bin Jabal, di mana hadis tersebut menceritakan ketika Nabi Muhammad bertanya kepada Mu'ad bagaimana Mu'ad menentukan perkara ketika ia tidak bisa mengambil suatu perkara itu dari dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang selanjutnya yaitu rukun-rukun hadis, rukun-rukun ijtihad. Rukun-rukun ijtihad adalah yang pertama, ada al-waqi, yaitu sebuah kasus yang akan diijtihadkan. Yang kedua ada mujtahid, yaitu sang pelaku ijtihad atau yang melakukan ijtihad. Yang ketiga adalah mujtahid fil, yaitu hukum-hukum syara'. Yang keempat ada dalil syar'i, yaitu dalil yang dijadikan landasan dalam berijtihad. Syarat-syarat ijtihad, yaitu seorang mujtahid itu harus bisa memahami bahasa Arab dan juga aspeknya, bisa memahami tafsir Al-Quran, bisa memahami usul fikih atau mawaqif al-faqhi dan yang lainnya. Karena seorang mujtahid itu harus terjamin ketebitannya. Metode ijtihad ada 4. Yang pertama qiyas, dan yang kedua ada ijma, yang ketiga ada istihsan, dan yang terakhir adalah masalah al-mursalat. Kesimpulan dari presentasi yang saya ambil ini adalah sumber ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam pertama, Al-Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua, dan yang ketiga adalah ijtihad, di mana ketiga aspek tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan umat manusia, yaitu muslimin pada khususnya. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang begitu tuh gimana? Biar saya ngambil. Ini saya ambil aku. Nah, ininya gimana? Ininya. Ketiga yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad. Iya, yang begitu tuh gimana? Biar saya ngambil. Ini saya ambil aku. Nah, ininya gimana? Ininya.